Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita masih belajar tentang materi bunyi. Lebih spesifiknya, kita hari ini belajar tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Kita mulai materinya. Intensitas bunyi. Intensitas adalah besaran untuk mengukur kenyaringan dari bunyi. Intensitas bunyi ini secara matematis itu dinyatakan sebagai energi bunyi yang setiap detik alias daya yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Jadi secara matematis intensitas adalah daya alias energi tiap satuan detik dibagi luas permukaan yang menembus secara tegak lurus. Karena bunyi itu merambat ke segala arah, sehingga luas permukaan dari bunyi ini yang kita anggap adalah sebuah luas permukaan bola karena dia merambat ke segala arah. Sehingga secara matematis, I intensitas adalah daya dibagi luas, luasnya bisa kita ganti dengan luas permukaan dari bola. Lalu, antara intensitas dengan jarak, jadi R di sini, ini kalau bola kan kita pakainya R itu jari-jari, kalau di sini R-nya adalah jarak ke sumber bunyinya. Seperti gejala yang kita alami bahwa apabila posisi kita semakin jauh dengan sumber bunyi, maka suara yang kita dengar juga semakin pelan. Alias di sini berarti intensitas itu berbanding terbalik dengan jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin pelan bunyinya. Sehingga secara matematis kita bisa membuat perbandingan antara intensitas bunyi dan jarak dengan sumber bunyi. Yaitu perbandingannya kurang lebih semacam ini. Intensitas pada jarak awal dibandingkan intensitas pada jarak kedua, nilainya adalah R2 dibanding R1 dikuadratkan. Di mana I itu intensitas bunyi, P itu energi tiap satuan waktu alias daya, A itu luas permukaan, dan R ini jarak ke sumber bunyi. Jarak satuannya meter dan luasnya satuannya meter persegi. Intensitas bunyi. Batas intensitas bunyi yang bisa didengar telinga manusia normal antara lain sebagai berikut. Intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran pada telinga manusia sebesar 10⁻⁻12 watt per meter persegi pada frekuensi 1000 Hz. Frekuensi atau nilai ini, batas intensitas ini disebut sebagai intensitas ambang pendengaran. Lalu untuk intensitas terbesar yang masih dapat diterima telinga manusia tanpa rasa sakit itu sebesar 1 watt per meter persegi. Sehingga di sini bisa kita simpulkan batas pendengaran terendah manusia itu sekitar 10⁻⁻12 watt per meter persegi dan batas pendengaran tertinggi manusia 1 watt per meter persegi. Taraf intensitas bunyi, yaitu kepekaan telinga manusia normal terhadap intensitas bunyi ini memiliki dua ambang, yaitu ambang pendengaran dan ambang rasa sakit. Tadi disebutkan ya ambang pendengaran, untuk intensitasnya disebut intensitas ambang. Untuk frekuensinya, frekuensi yang bisa didengar manusia biasa disebut sebagai rentang audiosonik, yaitu antara 20 Hz hingga 20 kHz. Lalu di sini kita bisa menghitung besaran yang disebut sebagai taraf intensitas, yaitu adalah nilai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dan harga ambang intensitas bunyi yang didengar. Taraf intensitas ini biasa juga kita kenal dengan sebutan tingkat kebisingan. Secara matematis, nilai taraf intensitas bisa dituliskan sebagai 10 log I per I0.
TI adalah taraf intensitas, satuannya dalam desibel. I itu intensitas bunyi, satuannya watt per meter persegi. I0 itu intensitas ambang pendengaran, tadi yang disebutkan bernilai 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Lalu hubungan antara taraf intensitas dan jumlah sumber bunyi, seperti yang kita pahami juga bahwa semakin banyak sumber bunyi, maka tingkat kebisingannya akan meningkat. Secara matematis, nilai ini bisa kita jabarkan sebagai berikut. Ini adalah taraf intensitas untuk sebuah sumber bunyi, satu sumber bunyi. Apabila terdapat N sumber bunyi, maka intensitas total yang dihasilkan adalah jumlah sumber bunyi itu kita kali dengan intensitas dari sebuah sumber bunyi. Jadi kalau ada 10 sumber bunyi, berarti intensitasnya jadi 10 kali lipat. Kalau ada 15 sumber bunyi, berarti intensitasnya menjadi 15 kali lipat. Lalu kalau kita masukkan ke nilai taraf intensitas itu nilainya 10 log intensitas kita bagi 0. Kalau jumlah sumber bunyinya ada N, sehingga intensitasnya bisa kita ganti dengan N, jumlah sumber bunyi kita kali dengan intensitas satu sumber bunyi. Sehingga secara matematis nilainya bisa kita tuliskan taraf intensitas untuk N sumber bunyi nilainya 10 log N dikali I1 per I0. Kalau kalian masih ingat aturan logaritma, log A dikali B itu sama dengan log A ditambah log B. Sehingga dari persamaan ini bisa juga kita tuliskan sebagai taraf intensitas untuk N sumber bunyi nilainya 10 log N ditambah 10 log I1 per I0. Kalau kita ingat kembali nilai ini, 10 log I1 per I0, ini nilainya sama dengan taraf intensitas satu sumber bunyi. Jadi ini adalah taraf intensitas untuk satu sumber bunyi. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan taraf intensitas untuk N sumber bunyi nilainya adalah taraf intensitas satu sumber bunyi kita tambah dengan 10 log N. N itu adalah jumlah sumber bunyinya. Ini keterangannya. TIN itu adalah taraf intensitas untuk N sumber bunyi. TI1 adalah taraf intensitas untuk satu sumber bunyi dan N adalah jumlah sumber bunyinya. Berikutnya adalah hubungan antara taraf intensitas dan jarak. Ini persamaan umum untuk taraf intensitas apabila berada pada jarak R1. Lalu tadi sudah kita pelajari bahwa antara intensitas dan jarak itu berbanding terbalik, artinya makin jauh dari sumber bunyi, suaranya makin tidak terdengar dengan jelas. Intensitasnya makin berkurang. Bunyi yang sampai ke telinga itu makin lemah. Dari persamaan ini maka bisa kita tuliskan nilai I2 alias taraf intensitas untuk jarak kedua nilainya adalah I1 kita kali dengan R1 dibagi R2 kuadrat. Ini kenapa kita balik? Ini kan awalnya R2 per R1 ya, kita balik karena yang kita butuhkan kan I2. Jadi kita balik. Sehingga secara matematis bisa kita tuliskan semacam ini. Jadi intensitasnya sekarang kita gantikan menjadi I2, yaitu bernilai I1 kita kali dengan R1 dibagi R2 kuadrat. Atau persamaan ini bisa juga kita tulis semacam ini. Tadi kalian sudah kita pelajari ya bahwa aturan dari logaritma itu log dari perkalian itu sama dengan jumlah. Berarti ini bisa kita tuliskan semacam ini. Taraf intensitas yang kedua nilainya adalah 10 log I1 per I0 plus 10 log R1 per R2 kuadrat. Kalau kalian masih ingat, nilai dari logaritma dari A pangkat B itu nilainya sama dengan B dikali log A. Kita menggunakan aturan ini sehingga angka 2 di sini bisa kita pindahkan ke depan. Sehingga nanti menjadi 20 log.
Jadi 20 log R1 per R2, karena R1 itu biasanya lebih kecil nilainya daripada R2. Jadi kalau kita balikkan dari R1 per R2, kita balik menjadi R2 per R1, menyebabkan tanda yang ada di tengah sini berubah tandanya menjadi minus. Ya, keterangannya kurang lebih mirip ya. TI2 itu taraf intensitas pada jarak R2, TI1 taraf intensitas pada jarak R1. R1 itu jarak awalnya, lalu R2 itu jarak akhirnya. Contoh soal berikutnya, seorang pengamat berada sejauh 2 meter dari sumber bunyi dan menerima intensitas bunyi sebesar 5 kali 10 pangkat minus 7 watt per meter persegi. Pengamat tersebut menjauh dari sumber bunyi. Saat pengamat berada pada jarak 10 meter dari sumber bunyi, intensitas bunyi yang diterimanya sebesar, ya secara logika matematis ya, dia awalnya jaraknya 2 meter. Pada jarak 2 meter, intensitasnya 5 kali 10 pangkat minus 7. Kalau dia bergeser sehingga jaraknya menjadi 10 meter, maka intensitasnya jadi berapa? Jadi di sini data 2 meter ini adalah jarak awalnya. Data 5 kali 10 pangkat minus 7 ini adalah intensitas awalnya. 10 meter ini adalah R2. Yang ditanyakan adalah I2-nya jadi berapa? Ya, kita masukkan ke persamaannya. Ini intensitas berbanding terbalik dengan jarak, sehingga persamaannya seperti ini. I1 dibanding I2 sama dengan R2 dibanding R1, tapi dikuadratkan. Kita masukkan nilai besarannya. Tadi intensitasnya bernilai 5 kali 10 pangkat minus 7. Lalu jaraknya, R2 jaraknya berubah menjadi 10 meter, jadi R2-nya kita masukkan bernilai 10. R1 nilainya adalah 2 meter. Tapi jangan lupa dikuadratkan. Ini bisa kita coret terlebih dahulu. Hasilnya adalah 5. 5 dikuadratkan adalah 25. Ini nilainya 1. 1 kuadrat tetap 1 ya. Lalu ini bisa kita coret. Ini menyisakan 5. Sehingga kita peroleh 5I2 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7. Sehingga I2-nya adalah 1 per 5. 1 per 5 hasilnya 0,2. 0,2 kali 10 pangkat minus 7. Setara dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi. Contoh berikutnya, di sini diketahui ada 2 sumber bunyi A dan B memancar ke segala arah. A dan B merupakan sumber bunyi yang memancar ke segala arah. Energi bunyi yang dipancarkan A dan B masing-masing 1,2 watt dan 0,3 watt. Agar intensitas bunyi yang diterima C dari A dan B sama besar, maka C terletak, jadi yang ditanyakan ini, supaya intensitas yang dihasilkan A dan intensitas yang dihasilkan B ini terdengar sama nilainya oleh C, jadi jaraknya harus berapa? Di sini diketahui bahwa antara A dan B berjarak 12 meter. Kalau A dan B 12 meter, lalu ini kita misalkan nilainya sebagai RA. Jarak antara C ke A kita misalkan sebagai RA, dan jarak antara C ke B kita misalkan sebagai RB. Nah, kalau ini RA, berarti RB ini bisa kita anggap dia bernilai 12 meter dikurangi RA. Karena totalnya jaraknya RA. Kalau dari C ke A sudah RA, berarti sisanya adalah 12 dikurangi RA. Disebutkan bahwa intensitas yang diterima C dari A dan B sama besar. Jadi secara matematis bisa kita tuliskan semacam ini. Intensitas yang diterima dari sumber A sama dengan intensitas yang diterima dari sumber B. Intensitas A berarti PA atau daya dari sumber A kita bagi dengan 4pi RA kuadrat. Yang B juga mirip, jadi PB dibagi 4pi kali RB kuadrat. Di sini ada unsur 4pi, ada unsur 4pi, bisa kita coret. Lalu tadi disebutkan bahwa daya A adalah 1,2 watt. Ini dayanya A.
Dan dayanya B adalah 0,3 watt. Ini dayanya B. PA-nya 1,2, PB-nya 0,3. Lalu di sini ini bisa kita coret terlebih dahulu. Ini sama-sama kita bagi 0,3, ini hasilnya 1 dibagi 0,3 hasilnya 4. Sehingga secara matematis kita peroleh nilai seperti ini. Agar lebih mudah kita menghitung hasilnya, ini kita akarkan. Ruas kiri kita akar, ruas kanan kita akar. Akar 4 itu 2, akar dari RA kuadrat RA, akar 1 akar dari RB kuadrat adalah RB. Nah, RB yang ada di sini kita ganti nilainya menjadi 12 dikurangi RA. Tadi sudah dijelaskan kalau A ke C-nya jaraknya RA, maka sisanya adalah 12 dikurangi RA. Tinggal kita kalikan, ini kali 1, jadi RA saja, 2 dikali 12, 24, 2 dikali RA, 2 RA. Lalu RA yang ada di sini kita pindah ruas ke kiri. Sehingga diperoleh 3 RA sama dengan 24. RA adalah 8 meter. Jadi jarak ke A-nya adalah 8 meter. Kalau jarak ke A-nya 8 meter, sementara total jaraknya ini 12, sehingga nanti kita peroleh nilai RB-nya adalah 4 meter. Jadi jawabannya RA-nya 8 meter dan RB-nya 4 meter. Ini jawabannya. Contoh soal terakhir, di sini diketahui taraf intensitas satu ekor lebah yang berdengung sebesar 10 desibel. Jika bunyi dengung masing-masing lebah tersebut dianggap identik dan intensitas ambang pendengaran manusia 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi, maka intensitas bunyi dengung 1000 lebah adalah yang ditanyakan adalah intensitas untuk 1000 lebah. Tadi secara umum untuk jumlah sumber bunyi yang semakin banyak, maka nilai intensitasnya adalah jumlah sumber bunyi itu kita kali intensitas untuk satu sumber bunyi. Tapi masalahnya kita belum tahu kalau untuk satu lebah itu taraf intensitasnya berapa. Data yang diketahui di sini 10 desibel ini bukan intensitas, tapi taraf intensitas untuk satu lebah. Dan data lain yang diketahui adalah intensitas ambang. Jadi kita harus mencari tahu intensitas bunyi dari satu lebah. Menggunakan persamaan ini, taraf intensitasnya sudah diketahui bernilai 10 desibel. Lalu intensitas ini yang kita ingin cari tahu berapa nilainya dan intensitas ambangnya 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Sehingga kita masukkan nilainya 10 sama dengan 10 log I1 sumber bunyi dibagi 10 pangkat minus 12. Ini 10-nya bisa kita coret, menyisakan 1. 1 itu nama lain log 10 pangkat 1. Log 10 pangkat 1 sama dengan log I1 dibagi 10 pangkat minus 12. Log dengan lognya kita coret, sehingga log 10 pangkat 1 sama dengan I1 dibagi 10 pangkat minus 12. Ini kita kalikan, akhirnya kita peroleh ternyata untuk satu ekor lebah, kita peroleh taraf intensitas dari dengungannya sebesar 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Kalau ada 1000 berarti tinggal kita kalikan. Kalau ada 1000 lebah berarti 1000 kita kali 10 pangkat minus 11. Akhirnya kita peroleh untuk 1000 lebah taraf intensitas dengungannya sebesar 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi. Jawabannya yang A. Lebih itu tadi penjelasan untuk intensitas dan taraf intensitas dari bunyi. Semoga penjelasannya ini dapat dipahami. Untuk lebih memahami soalnya, nanti kalian bisa kerjakan latihan soal yang akan diberikan. Ibu rasa cukup sekian penjelasan untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.